Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarwani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Dan saya jurusan dari Ilmu Administrasi Negara. Dan kali ini saya akan membahas ringkasan mata kuliah pengantar ilmu politik yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Pak Eka Januar, pada pertemuan pertama sampai yang keempat. Dikarenakan pertemuan pertama hanya masih perkenalan diri, saya akan melanjutkan materinya langsung pada pertemuan kedua. Dan pada pertemuan kedua, saya mempelajari materi tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik. Ilmu politik dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar rangka, fokus, dan ruang lingkup. Yang jelas, ilmu politik lahir pada abad ke-19. Jika ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional, yang artinya mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang untuk alasan seseorang atau tindakan seseorang yang bertindak dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Contohnya dalam karya tulis Herodotus, Plato, dan Aristoteles di Yunani kuno, pemikiran tentang negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Dan juga di India dan Cina telah mewariskan berbagai tulisan politik dalam kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra kira-kira 500 sebelum Masehi. Dan selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Tujuan politik adalah menggapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Contohnya menurut Meriam Budiarjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Dan selanjutnya, konsep-konsep pokok dalam ilmu politik, yaitu ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian. Negara adalah suatu organisasi yang dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 2. Dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk suatu kelompok yang mempengaruhi perilaku atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. 3. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau bisa disebut juga dengan decision making adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan tertentu. 4. Ada kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak misteri. Dapat diterapkan pada suatu pekerjaan dan dapat juga diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. 5. Pembagian. Definisi pembagian atau bisa disebut juga dengan distribusi atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai atau values sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar. Dan nilai itu bisa juga bersifat abstrak. Dan selanjutnya, pada pertemuan ketiga saya mempelajari materi berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama ada pendekatan neo-Marxis. Para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dan para sarjana pasca perilaku. Muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis ini ya.
Para Marxis yang sering dinamakan neo-Marxis ini menampakkan neo-Marxis untuk membedakan mereka dari orang Mesir klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan para Marsini. Untuk membedakan mereka dari orang Mesir klasik merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama. Kebanyakan dari neo-Marxisme adalah cendekiawan di mana yang berasal dari kalangan borjuis. Seperti cendekiawan anggar menyambungkan diri dalam organisasi besar. Seperti hal partai politik atau terjun aktif dalam kegiatan politik praktis. Salah satu kelemahan yang melekat pada golongan neo-Marxis ini adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Dan dua, ada di sini teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga kelompok ini. Dan menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Tapi sebenarnya pada tahun 1960-an sudah mulai dirintis oleh Paul Baran, yang kemudian disusul oleh André Gonderfrank. Pendekatan ini berlaga ya dari konsep lain mengenai imperialisme, yang dimana kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tapi tetap mengendalikan atau mengontrol ekonominya. Dan yang ketiga, ada pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Pendekatan ini juga lahir dalam dunia yang bebas ya, dari peperangan besar selama 4 dekade, yang dimana seluruh dunia berlomba-lomba membangun ekonomi negaranya. Berbagai variasi analisis telah mengembangkan suatu bidang ilmu politik tersendiri, yaitu ekonomi politik. Dan yang keempat, ada pendekatan institusional baru. Pendekatan institusional baru merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi seperti institusional baru sosiologi, institusionalisme baru ekonomi, dan sebagainya. Berbeda dengan institusionalisme baru, melihat institusi negara sebagai hal dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintahan sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Dan pada pertemuan keempat, saya mempelajari materi tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki kaitan dengan ilmu sosial lainnya. Keterkaitan lintas ilmu sosial guna menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya terbagi menjadi 8. Ya, di sini kita bisa lihat ya, hubungannya ada 8, yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah, 2 hubungan ilmu politik dan ilmu filsafat, hubungan ilmu politik dengan sosiologi, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, dan hubungan ilmu politik dengan psikologi, hubungan ilmu politik dengan antropologi, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi, dan yang terakhir hubungan ilmu politik dengan hukum. Ya, dan hubungan ilmu politik dengan sejarah ini merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki kaitan dengan ilmu sosial lainnya ya. Keterkaitan lintas ilmu sosial guna menjawab berbagai macam persoalan yang
yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu politik. Dan sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menimbang bahan data dan fakta dari masa lampau, kejadian politik yang terjadi di masa sekarang dan memiliki kaitan dengan masa lampau. Dan kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Ilmu politik berkaitan dengan ilmu filsafat. Politik itu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Dan yang ketiga ada hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu. Meski berbeda dimensi, namun hubungan keduanya berat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat, karena ilmu sosial dan ilmu politik juga perlu melihat bagaimana kondisi sosial sebuah masyarakat. Dan yang keempat ada hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik dengan ilmu ekonomi merupakan dua aspek penting dalam sebuah negara atau tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Karena mereka berdiri sendirinya. Dan yang kelima ada hubungan ilmu politik dengan psikolog. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial. Sidang umum psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia, atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang manusia pada lingkup individu. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi sosial. Dan yang keenam ada hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberi corak ragam kepada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang ketujuh ada hubungan ilmu politik dengan geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas dan berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Dan yang terakhir ada hubungan ilmu politik dengan hukum. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentukan hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Demikian penjelasan mengenai ringkasan materi yang saya ringkas pada pertemuan kedua. Sampai pertemuan yang keempat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.